pelanggaran yang wah itu di sana tuh balap liar. Balap liar tuh setiap malam minggu menciptakan keresahan, Bapak. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi ya, kepada para pemirsa dari Komponas Channel. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan polisi-polisi muda yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) untuk program Strata 1. Kita akan bincang-bincang mengenai apa yang mereka lakukan, terobosan apa yang sudah mereka kerjakan dalam rangka bagaimana menjadikan Polri yang presisi. Ternyata mereka sudah punya gagasan yang luar biasa. Saya perkenalkan, nanti silakan buka masker saya. Yang di sebelah kiri saya ini Ibtu Latifa Andika. Ya. Selamat sore Mbak Latifa ya. Kemudian satunya lagi Ibtu Viko Andre Benaya. Jadi kita santai saja ya, diskusi mengenai apa kerja. Mbak Latifa ini polwan yang ada di sekarang jadi mahasiswi di PTIK. Dulu dari mana sebelum kirim ke sini? Dari Satlantas Polres Tanjung Pinang. Oh, jadi fungsinya lalu lintas ya? Ya, fungsinya lalu lintas. Kan sekarang ada program Polri yang presisi. Salah satu yang diharapkan oleh Bapak Kapolri itu polisi mampu berinteraksi dengan masyarakat sehingga pesan-pesan itu bisa diterima. Bagaimana caranya ketika interaksi dengan masyarakat? Karena lalu lintas itu kan tumbuh dengan banyak orang. Padahal pesan-pesan lalu lintas itu kan banyak sekali. Ada program harus pakai helm. Bisa cerita mengenai Bang? Jadi kalau di Tanjung Pinang sendiri kan sebenarnya itu kepulauan ya. Karena kepulauan itu banyaknya, kalau untuk darat sendiri tidak terlalu banyak, cuman di sana tetap pelanggaran itu masih ramai, seperti yang pelanggaran yang wah itu di sana tuh balap liar. Balap liar tuh setiap malam minggu menciptakan keresahan, Bapak, di masyarakat. Karena ketika balap liar itu mereka bisa sampai subuh sampai pagi. Nah, di mana subuh sampai pagi itu kan banyak seperti masyarakat yang perempuan yang belanja ke pasar gitu, wanita, kadang yang termasuk golongan rentan. Nah, di situ ketika mereka ke pasar kadang sampai ada pelecehan dari orang-orang atau pemuda-pemuda yang balap liar itu, yang ya entah nyentuh jadi barang. Ini sudah menjadi problem sosial di problem sosial. Jadi nah disitulah dari masyarakat itu, dari ibu-ibu tentunya yang vokal ya, dia menyampaikanlah ke pejabat atau tokoh masyarakatnya, yang paling rendah Pak RT ibarat kata Pak. Nah dari Pak RT itu jadinya datang ke kami Pak, jadi minta kontak. Kalau dari lantas atau dari kepolisian tuh kira-kira saya lapor kemana ya Bu kalau misal ada apa-apa ya. Jadi dari situlah kami menjalin hubungan baik Pak. Jadi kami komunikasi. Jadi pesan-pesan langsung komunikasi dengan para tokoh masyarakatnya ya? Iya, tokoh masyarakat. Respon mereka bagaimana ketika polisi mengajak komunikasi? Ya mereka terbuka, mereka senang kan, karena sebelumnya mereka pikir tuh namanya polisi tuh galak ya Pak ya, nggak mau dekat dengan masyarakat, apalagi di sana kami kerjaannya ya mengadakan penindakan pelanggaran, nilang-nilang gitu Bapak. Jadi mereka pas ketika kita mau menyambut mereka, apalagi ngasih nomor gitu, ya mereka jadinya senang berhubungan dengan kita, apapun dilaporkannya. Baru bunyi satu motor misal dari knalpot brong langsung telepon. Jadi kami jadi artinya dengan komunikasi itu kerja polisi pun menjadi efektif ya, karena dibantu oleh masyarakat ya. Respon mereka puas itu dalam bentuk apa? Mereka cerita kepada orang lain bahwa polisi kerja sama baik atau gimana? Kalau sekarang kan ada media sosial ya Bapak. Jadi setelah itu ada berita-berita, misal ada di sana tuh ada platform kayak Instagram Kepulauan Riau Indonesia. Nah di situ diberitakan, nanti di bawah banyak komen-komennya, bravo, apresiasi ya. Apresiasi. Oh, jadi apresiasi juga bisa monitor dari media sosial. Dari media sosial ya. Bagus ya itu. Kalau ini Mas Viko, Ibtu Viko Andre Benaya ya. Kalau Ibtu Latifa ini di lalu lintas, kalau Ibtu Viko di apa bidangnya?
Kebetulan sebelum saya PTIK Pak, saya berdinas di bidang reserse Pak di Polres Pelabuhan Tanjung Perak di Polres Pelabuhan berarti wilayahnya banyak ini ya. sebagian besar di wilayah pelabuhan pelabuhan. ya. Di sana kan ada kapal barang, kapal dagang. Ya, ya. betul Pak, betul. Bagaimana kriminalitas di sana? Bagus atau sering terjadi gangguan atau bagaimana? Ya mungkin akhir-akhir ini kan pelabuhan jadi sorotan utama ya Pak ya, terutama setelah Bapak Jokowi melakukan kunjungan di Tanjung Priok, dan juga pasti ada berdampaknya juga di pelabuhan Tanjung Perak juga Pak, di mana kriminalitas yang sedang menjadi sorotan adalah terkait pungli Pak, pungli untuk supir truk yang akan membongkar muatan baik itu di depo maupun di saat mereka akan menaikkan barang tersebut Pak. Nah, bagaimana caranya komunikasi agar informasi dari polisi sehingga polisi bisa bertindak untuk mengatasi itu? Ya, itu kan perkara yang mungkin sudah perkara klasik ya Pak, sudah berjalan bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu. Namun setelah alhamdulillah karena kita memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat lokal di pelabuhan sana, masyarakat setelah ada instruksi presiden tersebut, mungkin sebelumnya karena sudah berlangsung lama ada keengganan dari masyarakat untuk melapor dan sebagainya. Namun berkat komunikasi yang bagus dari kami dan masyarakat yang sudah terbina selama ini, masyarakat berani menyuarakan Pak. Ini kan pelabuhan, Iya Pak. bukan tempat penduduk umum. Lalu masyarakat yang dikontak siapa itu? Apakah para pekerja atau siapa? Untuk rata-rata yang kami mintai informasi, yang memberikan informasi ke kami dari sopir-sopir truk kontainer maupun dari. Mereka mau cerita mengenai problem ini? Mau Pak, karena mereka di sini kan korban. Ya. Terlebih lagi juga mereka juga sering kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan di. Dan mereka senang ya? Siap. Mereka nggak mengeluh dimanfaatkan polisi atau tidak? Oh tidak Pak, karena hubungan yang kita jalankan, kita minta informasi itu tidak kita ujuk-ujuk datang, tapi kita sebelumnya sudah sering berkomunikasi. Mungkin kita dulu saat sebelum PPKM ya kita sering ajak mereka ngopi dan sebagainya, sering cangkrukan bareng Pak. Jadi artinya baik dari Ibtu Latifah maupun Ibtu Viko, kerja polisi ini terdukung baik karena ada komunikasi intensif dengan masyarakat ya. Siap, betul Pak. Baik. Mungkin terakhir Ibtu Latifah mau disampaikan bagaimana dengan situasi ini agar juga apa yang dulu dan dilakukan itu bisa nanti ditiru juga oleh Polres yang lain. Siap. Untuk penyampaiannya ya tentunya dari yang Bapak sampaikan juga itu semua berasal dari pendekatan ya Pak, komunikasi intensif. Jadi kita yang diharapkan Kapolri kan prediktif yang pertama Pak. Jadi dengan adanya bantuan dari masyarakat itu awalnya kan kita hanya bermodalkan senyum. Artinya senyum itu membangun kepercayaan publik ya. Kepercayaan itu akhirnya menjadikan masyarakat itu mau membantu polisi ya kan saya. Sama juga nggak dengan yang di Polres Tanjung Perak di Surabaya ini? Pasti sama Pak, tapi seperti yang tadi saya jelaskan, mungkin kalau kita tidak ada pendekatan yang sudah kita jalin jauh sebelumnya, mungkin tidak akan secepat itu suatu isu dapat kita selesaikan. Jadi artinya yang dilakukan adalah membangun kepercayaan. Betul. Dengan kepercayaan kita bisa komunikasi. Betul. Dan komunikasi akan ada keterbukaan. Jadi ini saya kira poin yang sangat penting bagi kita dari para polisi junior ini ya. Adik-adik saya ini nanti akan menjadi polisi-polisi yang semakin senior penyuluhan. Satu kunci utama adalah membangun kepercayaan publik dan itulah modal polisi untuk bekerja. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa dalam kesempatan mendatang. Salam Kompolnas. Terima kasih ya. Siap Pak. Oke.